sistem informasi. Nah, di era sekarang teknologi kan berkembang pesat. Nah, tentunya juga mengubah cara kita berinteraksi dan menciptakan konektivitas yang instan. Nah, hal tersebut berdampak positif terhadap komunikasi yang cepat, kebebasan berpendapat, dan menciptakan ruang interaksi digital seperti sekarang WhatsApp, TikTok. Nah, dari berbagai dampak positif tersebut pasti ada tantangan baru yang kita alami. Contohnya seperti kecanduan media sosial, erosi interaksi nyata, hoax dan ujaran kebencian, dan keamanan data pribadi. Dan yang terakhir, tekanan sosial digital seperti FOMO, shaming, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh studi kasus nyata. Nah, sekarang tuh contoh pertama itu penyebaran hoax politik. Nah, ini terjadi ketika pilkada, terus pemilihan gubernur dan lain sebagainya. Itu pasti ada konten-konten yang pemicu untuk menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat tentunya. Terus yang kedua, kasus cyberbullying. Di era sekarang pasti banyak banget ya teman-teman cyberbullying di sosial media. Dengan kayak artis-artis itu pasti ada aja yang dihujat gitu kan. Dan yang terakhir, insiden kebocoran data. Di sini ada yang tahu terkait apa namanya info terkait kominfo kebocoran data enggak? Tahun 2024. Nah, itu terjadi karena kegagalan sistem keamanannya kurang kuat. Next. Nah, dari berbagai tantangan dan dampak positif yang terjadi, ini ada strategi yang dapat kita terapkan. Dan satunya tuh dukungan literasi digital. Tugas yang kedua, cek fakta. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita tuh jangan langsung menyebarkan informasi tersebut, tapi kita cek dulu informasi itu apakah valid, apakah benar adanya ya. Terus yang terakhir, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, ini namanya Tinder. Teknologi adalah cermin yang bisa menyatukan atau bisa juga mematahkan masyarakat, karena itu semua tergantung pada penggunaan kita menggunakan teknologi tersebut. Nah, oke, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Gimana kalau misalnya kita kan nggak tahu ya di media sosial itu kan pasti ada kayak yang diinstruksikan tadi kayak waktu maraknya pilkada atau pemilih itu kan pasti ada buzzer gitu. Nah, itu gimana kita cara mengatasi dan menghadapi itu supaya bijak dalam sosial media kita. Nah, kalau di era terkait kayak gitu kan pastinya kita harus cari tahu sumbernya itu. Kan biasanya ada kan sumber yang hanya nyebarin hoax gitu kan. Nah, kita harus bijak terkait misal kita lihat followersnya, terus itu apa namanya infonya itu dikeluarin dari mana, media sosialnya dari mana, itu kita harus cari faktanya dulu. Oke. Udah, apakah ada lagi? Ya, boleh. Ini terkait ini apa namanya buzzer juga, tapi lebih ke arah kalau buzzer tuh kita nggak tahu dia tuh buzzer apa enggak, kan kita nggak tahu juga kalau dia content creator kan tiba-tiba jadi buzzer, dibayar kan jadi buzzer kan, kalau dibayar itu untuk melakukan sesuatu yang jadi apa ya, micu gitu lah. Pas kita lihat kontennya terus kita kayak kok kayak gini sih, jadi marah, jadi emosi, terus kita langsung membanjiri komentar terus kita jadi kayak beda mindset, jadi kayak kok jadi gitu, jadi apa ya namanya, terpengaruh lah gitu. Kita bedainnya tuh dia jadi buzzer sama enggak itu gimana? Kembali lagi ke diri kitanya ya, terkait kita percaya tidaknya kan tergantung kitanya ya, mindset kita gimana. Nah, itu untuk cari buzzer atau tidaknya itu tetap kita cari faktanya, meskipun kita nggak tahu hasilnya itu buzzer atau tidak. Nah, kita kembali ke diri kita tetap nerapin kayak ketika kita terpengaruh, nggak semua itu harus dituangkan kan.
Jadi kita harus bijak dalam menggunakan hal tersebut ya. Itu sih kurang lebihnya seperti itu. Apa ada lagi? Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.